Pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko adalah bagian penting untuk membangun usaha yang tertib dan bertanggung jawab. Apakah pengertian dari pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko? Pengawasan dilakukan berdasar tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Tujuannya agar kegiatan usaha berjalan sesuai standar dan aturan yang berlaku. Apakah tujuan utama dari pengawasan? Pertama, memantau perkembangan realisasi penanaman modal, serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal dan atau kewajiban kemitraan. Kedua, sebagai alat penilaian pemerintah atas kegiatan usaha yang berlangsung di wilayahnya, baik dari sisi administratif maupun teknis. Ketiga, sebagai sarana pengumpulan data, bukti, atau laporan terjadinya potensi bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha. Keempat, menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan Pemda DIY untuk melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif bila ditemukan pelanggaran. Pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh melalui sistem OSS sebagai pusat data dan informasi. Kementerian, pemerintah daerah, dan badan pengelola kawasan khusus berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan. Setiap hasil pengawasan yang terrefleksikan dalam BAP tercatat dan dapat diakses melalui sistem OSS. Jenis pengawasan. Pertama, pengawasan rutin. Pengawasan rutin dilaksanakan berdasar laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Dalam pelaksanaannya, penentuan target pengawasan mempertimbangkan beberapa aspek seperti berikut. Untuk ketentuan jumlah pengawasan, pada kategori risiko RMR, pengawasan dilakukan maksimal 1 kali dalam setahun. Sedangkan pada kategori risiko MTT, pengawasan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun. Sebelum pengawasan dilaksanakan, pemberitahuan resmi disampaikan kepada pelaku usaha paling lambat 3 hari sebelumnya melalui sistem OSS. Kedua, pengawasan insidental. Pengawasan insidental dilakukan berdasar aduan masyarakat. Dalam jenis pengawasan ini, ketentuan jumlah pelaksanaannya tidak dibatasi. Berbeda dengan pengawasan rutin, pelaksanaan pengawasan insidental dilakukan tanpa pemberitahuan. Tahap persiapan pengawasan. Sebelum pelaksanaan pengawasan, perlu dilakukan tahap persiapan, yaitu memvalidasi data pelaku usaha. Validasi ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, profil pelaku usaha yang minimal terdiri dari alamat, data mengenai maksud dan tujuan usaha atau kode KBLI, serta rencana penanaman modal. Kedua, rekam jejak izin dalam sistem OSS meliputi pemenuhan persyaratan dasar. Ketiga, riwayat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin yang berlaku secara sektoral. Tahap pelaksanaan pengawasan. Kewenangan pengawas dalam tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, pengawas memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan dan atau membuat catatan yang diperlukan, memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban, menyusun salinan dari dokumen, dan atau mendokumentasikannya secara elektronik, melakukan pengambilan sampel, dan melakukan pengujian, dan atau memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan atau sarana. Hak pelaku usaha dalam tahap pelaksanaan. Pelaku usaha memiliki sejumlah hak pada tahap pelaksanaan, antara lain, mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan, memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, mendapatkan pelayanan, dan menikmati berbagai bentuk fasilitas kemudahan. Kewajiban pelaku usaha dalam tahap pelaksanaan. Pelaku usaha memiliki kewajiban pada tahap pelaksanaan, di antaranya
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahanya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan akan dituangkan dalam berita acara yang menjadi acuan dan rujukan bagi pelaku usaha untuk pembinaan lebih lanjut atau pemberian sanksi jika perlu. Berita acara ini ditandatangani oleh koordinator, pengawas, dan pelaku usaha sebagai bentuk pengesahan bersama. Isi berita acara harus merefleksikan temuan-temuan penting baik dari sisi administratif maupun teknis. Sekaligus memuat nilai kepatuhan pelaku usaha serta rekomendasi dari pengawas dan koordinator berupa pembinaan, perbaikan, atau sanksi. Mari kita jadikan kegiatan pengawasan ini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif dalam rangka memajukan investasi di Indonesia.